Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Konsep. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas pemantapan TPS seri yang ketiga ya. Di sini sudah kami persiapkan beberapa soal dan trik praktis untuk menyelesaikannya. Jadi kamu tonton terus video ini sampai habis supaya kamu paham ya. Oke, langsung kita baca nomor 1. Pada tahun 2022, usia seorang anak sama dengan seperempat ya, seperempat usia ibunya ya. Usia ibunya seorang anak ya, seperempat usia ibunya. Lalu jika pada tahun 2026, usia anak tersebut sepertiga usia ibunya, manakah pernyataan di bawah yang benar? Ya, nah langsung saja kita buat persamaannya. Ini merupakan topik sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi gini, untuk yang pertama kita berpatokan di sini dulu ya, di tahun 2002. Jadi untuk tahun 2022 ya, tahun 2022. Untuk tahun 2022, anggap saja usia anaknya nanti X, ya, anggap saja usia anaknya X. Nah, usia ibunya kita anggaplah Y, misalkan saja. Berarti nanti persamaan yang pertama kita peroleh usia anak sama dengan 1/4 kali usia ibunya. Cocok ya? Nah, berarti dari sini bisa kita buat lebih sederhana. Berarti Y itu sama dengan 4 kali X. Cocok? Nah, selanjutnya kita bergerak ke tahun 2026 ya. Kita bergerak ke tahun 2026. Nah, kita perhatikan sama-sama dari 2022 ke tahun 2026 itu ada selisih 4 tahun. Maka yang awalnya usia anaknya X, maka pada tahun 2026 usianya pasti bertambah 4 tahun, berarti X tambah 4. Dan usia ibunya pasti Y juga ditambah 4. Nah, kita baca. Pada tahun 2026 usia anak tersebut sepertiga usia ibunya. Berarti usia anak ini itu sama dengan 1/3 usia ibunya. Bisa ya? Nah, lalu nanti kita lihat mana yang benar. Kita operasikan. Supaya gampang, coba nanti ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kali 3. Maka kita peroleh 3X ditambah 12. Nanti ini sepertiganya habis. Nanti di sini jadi Y ditambah 4. Nah, supaya gampang, tinggal kita substitusikan saja Y yang sama dengan 4X ini. Berarti nanti di sini 3X ditambah 12 sama dengan Y-nya 4X ditambah 4. Nah, kalau misalkan 4 kita geser cross kiri, maka 12 kurang 4 itu 8, bisa ya? Nah, 3X kita geser cross kanan, berarti 4X kurang 3X itu sama dengan X. Dan Y ya, dan Y itu sama dengan 4 kali X, 4 kali 8 berarti 32. Ingat, ini kita cerita di tahun 2022 ya, kita cerita di tahun 2022. Nah, kita baca. Yang pertama, usia anak tersebut, anak tersebut lahir pada tahun 2014. Betul nggak? Nah, dari tahun 2022 ke 2014 berarti ada selisih 6 tahun. Kalau per tahun 2022 umurnya 8, maka pada tahun 2014 berarti dia lahir di situ ya. Artinya 2014 sampai 2022 itu kan ada selisih 8 tahun. Berarti dia umurnya 8 tahun pas ya. Oke, maka nanti di sini pernyataan pertama benar. Nah, kalau pernyataan pertama benar, biasanya pernyataan ketiga juga udah pasti benar. Maka langsung kita cek yang pernyataan 4. Perbandingan umur ibu dengan anaknya pada tahun 2030. Ingat, pada tahun 2030. Nah, 2022 ke 2030 itu ada selisih 8 tahun. Berarti usia anak pada tahun 2030 itu X ditambah 8 ya, X ditambah 8. Usia ibunya juga demikian, berarti Y ditambah 8. Maka kita lihat perbandingannya. X-nya tadi 8 tambah 8 16. Per Y-nya tadi 32 ditambah 8 berarti 40. Sederhanakan, bagi-bagi 8 berarti 2 per 40 bagi 8 5. 2 banding 5 ya. 2 banding 5. Oh, ternyata salah ya. Perbandingan umur ibu dengan anaknya atau balik ya. Ibu dengan anaknya berarti ini banding ini. Jadi harusnya kita balikkan ya. Ini tinggal dibalikkan, berarti ini pun tinggal dibalikkan. Berarti Y ditambah 8 dibagi X ditambah 8. Maka ini tinggal balik 5 banding 2. Oh, benar ya. Maka pernyataan 4
adalah pernyataan yang benar. Kalau semua benar, maka jawabannya adalah E. Oke, itulah soal nomor 1. Kita lanjut soal yang nomor 2. Dalam suatu kompetisi, peluang tim A menjadi juara adalah 2 kali peluang tim B menjadi juara. Jika, ya, ingat ya, di sini ada kata 2 kali. Oke? Jika dalam kompetisi tersebut peluang tim B tidak menjadi juara adalah 3/4, maka peluang tim A tidak menjadi juara berapa gitu ya. Nah, ini topik peluang gampang ya. Kita ingat teori dasarnya, kalau peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian yang bukan A atau sering kita sebut komplemennya, ini sama dengan 1. Cocok ya. Nah, jadi kalau misalkan peluang A, jadi kalau seandainya peluang A menjadi juara, katanya itu kan sama dengan 2 kali peluang tim B menjadi juara. Berarti bisa kita buat persamaan sama dengan 2 kali peluang tim B menjadi juara. Oke, ini persamaan pertama yang kita dapat. Nah, lalu katanya apa? Jika dalam kompetisi tersebut peluang tim B tidak menjadi juara, peluang tim B tidak menjadi juara. Kalau B juara kan B gitu ya. Tidak menjadi juara berarti B komplement. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti ini katanya 3/4. Berarti kalau peluang B tidak menjadi juara 3/4, berarti supaya 1, berarti kan tinggal 1/4 sisanya kan? Maka dari sini kita peroleh peluang tim B menjadi juara itu sama dengan 1/4. Sampai sini aman ya? Nah, supaya jumlahnya 1. Nah, dari sini langsung kita peroleh. Berarti nanti dari sini peluang A menjadi juara 2 kali 1/4. Berarti ini 2 kali 1/4. Nah, kita sederhanakan saja langsung, berarti 1/2. Kira-kira seperti itu ya. Kalau seandainya peluang tim A menjadi juara itu adalah 1/2, berarti peluang tim A tidak menjadi juara, ya supaya 1 kurangkan aja. Berarti 1/2 juga. Karena 1/2 tambah 1/2 harusnya 1. Maka jawaban yang benar adalah C. Ya. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Kita baca pelan-pelan. Pembelian suatu celana memperoleh diskon 30%. Oke, 30%. Jadi kalau diskon 30%, biasanya yang dibayar pasti tinggal 70%-nya gitu ya. Oke, berarti yang dibayar 70%-nya itu dari harganya. Kita nggak tahu berapa ya. Sedangkan baju ya, satu baju diskonnya 10%. Berarti kalau diskon 10%, nah yang kita bayar berarti 90% dong. Oke, 90%. Nah, lalu katanya jika harga awal satu celana dan satu baju tersebut sama. Oke, di sini ada kata-kata sama, yaitu P. Oh, berarti harganya P gitu ya. Maka di sini kita harus membayar 70% dari P. Ini juga 90% dari P, gitu ya. Nah, maka jumlah uang yang harus dibayar untuk membeli satu celana dan satu baju tersebut adalah berapa, gitu ya. Gampang. Berarti yang harus kita bayar, oke, itu sama dengan, ya kita jumlahkan berapa uang yang harus keluar setelah diskon. Yang harus kita bayar kan berarti 70% dari P. Berarti 70% ya dari P ditambah 90% dari P gitu ya. Berarti sama dengan 70%, 70/100 berarti 7/10 ya. 7/10 P ditambah ini 90/100 atau 9/10 P. Tinggal jumlahkan saja. Berarti 7 tambah 9 16/10 P. Kita sederhanakan berarti 8/5 P. Selesai gitu ya. Maka jawabannya adalah 8/5 E. Ya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 4. Bilangan ganjil 5 angka beda, ingat ada kata-kata beda ya, berarti tidak boleh ada angka yang berulang. Yang memuat semua angka dari angka yang ini adalah berapa banyak? Nah, ini konsepnya tentang aturan pengisian kotak. Jadi nanti di sini karena angkanya mau kita susun harusnya 5, berarti kita buat di sini ada 5 kotak. 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, kalau misalkan bilangannya ada 5 angka, ya kan? Maka di sini pasti ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan satuan, puluhan satuan gitu ya. Oke, gak ada masalah. Nah, berarti katanya harus ganjil gitu ya. Bilangan ganjil untuk melihat supaya cepat kita tahu bahwa bilangan itu ganjil, maka ekornya atau angka satuannya itu harus ganjil. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah satuannya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat angka yang kita punya. Dari angka yang kita punya ini, siapa aja coba yang bisa menjadi satuan? Berarti angka satuannya harus ganjil, yaitu angka 1 dan 2. Berapa angka
ya kan? Berapa angka? Ya 2 angka gitu. Maka di sini harus 2 karena ada 2 angka yang bisa mengisi satuan. Nah, kalau angka satuannya sudah ganjil, yang lain kita nggak peduli karena pasti bilang itu ganjil, ya. Berarti kita boleh dari sini terserah. Andai kan kita mau dari sini. Nah, karena tadi 1 sudah mengisi di sini, angka yang dari sini, maka karena angka kita 5, 1 sudah dipakai, tinggal 4 gitu ya. Nah, ini tinggal 3, karena 2 sudah dipakai, tinggal 2, tinggal 1, begitu seterusnya. Maka jawabannya adalah kalikan 4 kali 3, 12, kali 2, 24, kali 2, 48, kali 1, tetap 48. Berarti ada sebanyak 48 bilangan. Maka jawabannya adalah D, gitu ya. Nah, kita lanjut. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli N? Nah, kita tulis dulu syarat-syaratnya ya. Kalau misalkan suatu bilangan genap, berarti bisa kita tulis dalam bentuk 2K, gitu ya. Nah, kalau seandainya bilangan tersebut ganjil, maka bisa kita tulis dalam bentuk 2K kurang 1. Tapi dari sini dengan catatan si K-nya itu harus anggota bilangan bulat gitu ya. Harus bilangan bulat. Nah, lalu katanya di sini bilangan asli. Apalagi bilangan asli? Karena bilangan asli kan bagian dari bilangan bulat, berarti nggak ada masalah ya. Lalu katanya gini, mana pernyataan yang benar? Contoh yang nomor 1 ini. Yang nomor 1 ini kan bisa kita tuliskan seperti ini. 2n kuadrat tambah 2n kurang 1. Coba bisa nggak kita arahkan menjadi bentuk seperti ini? Bisa gitu ya. Berarti nanti bisa kita tulis ini ada 2, ini pun ada 2, berarti bisa kita faktorkan. Berarti 2 kali n kuadrat tambah n. Nah, kurang satunya berada di luar gitu ya, berada di luar. Sementara yang ini kita anggaplah misalkan K. Berarti 2K kurang 1 ganjil. Benar ya? Oke, berarti pernyataan pertama benar. Kalau pernyataan pertama benar, pernyataan ketiga juga sudah pasti benar. Maka kita cek dengan pernyataan 4. 2n kurang 1 kuadrat katanya genap. 2n kurang 1 itu kan hampir sama bentuknya dengan 2k kurang 1. Berarti yang dalam ini, yang di dalam pangkat itu pasti bilangan ganjil. Berarti kalau kita kuadratkan, bilangan ganjil dikuadratkan itu pasti tetap ganjil gitu ya. Karena ganjil kali ganjil itu ganjil. Lalu katanya genap, berarti salah. Bisa ya? Oke. Nah, karena ini salah, terpaksa kita cek yang nomor 2. Nah, kita perhatikan. N kurang 1 kuadrat tambah N itu katanya genap. N itu nggak tahu kita genap atau ganjil. Kan gitu kan? N kurang 1 pun berarti kita pasti nggak tahu gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus main try and error gitu ya. Try and error. Artinya gini, coba kita ambil satu bilangan ganjil misalkan ya. Kita ambil satu bilangan ganjil. Kalau ganjil, andai kan N-nya ganjil ya. Ganjil dikurang 1. Kalau dikurang 1 udah pasti genap ya. Kalau bilangan genap, nah ini kan jadi genap kan? Kuadratkan itu pasti genap. Ini tadi kan ganjil. Kalau genap ditambah ganjil, ya pasti ganjil, gitu ya. Atau sebaliknya, kalau kita ambil n-nya genap kan boleh aja. N kurang 1 berarti genap kurang 1 pasti ganjil. Kita kuadratkan ya pasti ganjil. Ditambah genap nanti ya pasti ganjil juga gitu ya. Nah, sementara di sini katanya genap, maka pernyataan yang kedua adalah pernyataan yang salah. Karena yang benar hanya 1, 3, maka jawaban yang benar adalah B. Oke, sekianlah adik-adik pembahasan kita pada video kali ini ya, semoga bermanfaat bagi kamu semua. Namun jangan lupa, jika masih ada yang bingung, kamu boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan terus video kami selanjutnya ya. Bye bye.